aku malam ini lagi ngopi di pinggir jalan. Tepatnya di Jalan Merak Jingga di daerah Medan. Tempatnya itu asli bener-bener pinggir jalan, dan entah kenapa si ownernya ini bisa dapat ide bagaimana rumah tinggal punya sedikit halaman dia bisa sulap jadi yang namanya kedai kopi. Dibilang street coffee, nggak terlalu street coffee, tapi semi-semi street coffee lah. Ini bakal jadi inspirasi banget nih. Kayak mana kalau kita ajak cakap-cakap yang punya, tanya sama dia, kayak mana bisa terpikir dia bikin tempat kayak gitu. Stay tune. Yang punya pas lagi ada cuy. Jadi tahu kalian, rupanya yang ini kawan lama aku. Aku udah lama gak jumpa, nggak tahu aku dia bisa bikin kedai kopi kayak gini. Jadi ini kawan kuliah aku nih cuy. Namanya Oom namanya. Gimana Wak? Kok bisa kau bikin kedai kopi kayak gini? Ini rumah sebenarnya, dan kita mau berusaha di rumah ini tidak boleh mengganggu struktur. Itulah muncul idenya. Ini kita pakai halaman, dulunya ada taman, kita sulap, jadi bentuknya ini permanen seperti ini. Jadi bentuknya ini mirip dengan Kontainer. Asli. Kalau persaingan dengan kedai kopi sekitar gimana? Jadi kita udah sebelumnya kita survei juga, kita analisa sekitaran kita ini dari kopi apa yang ada, marketnya gimana, mereka seperti apa. Jadi kalau aku lihat di sini yang kelasnya middle belum ada, belum ada. Jadi yang ada itu agak ke atas dengan mesin dengan harga yang cukup mahal. Iya, soalnya ini konsepnya kayak semi-semi street coffee istilahnya. Jadi buat kalian anak Medan, kalian mesti coba nih di sini. Ada sih beberapa yang kayak gini, tapi lebih ke konsep takeaway. Tempatnya ada di depan barbershop, yang ada sebelah galeri. Rata-rata mayoritas sih depan barbershop. Tapi Wak, gue dengar kau hari itu sempat ini jadi manajer F&B di sebuah coffee shop cukup ternama di Medan. Iya, jadi sekarang sudah tidak bergabung lagi di sana. Jadi karena itulah buka kedai kopi itu ya. Ini udah buka berapa lama sih? Ini sudah buka kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Jadi ya kita pengen explore aja sih sebenarnya, pengen berusaha sendiri sih. Jadi jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman dan berusaha. Asli. Karena di channel YouTube aku banyak nih yang nanyakan, Bang, gimana caranya bikin kedai kopi? Bang, bagaimana tips-tipsnya supaya kita berani bikin kedai kopi? Nah, kalau dari kau sendiri kayak mana, Pak? Ya, kita kan udah lama gak jumpa nih. Tiba-tiba kau udah buka kedai kopi kayak gini. Nah, kan itu surprise coy. Makanya kok bisa bikin kedai kopi kayak gini, bisa kepikiran gitu. Nah, bagilah tipsnya sama kami ini supaya kami berani nih buka kedai kopi di luaran kayak kau kan pinggir jalan. Kita butuh semacam tips lah, apa kira-kira yang harus kita kerjain. Jadi kalau bagi yang ingin membuka kedai kopi atau ada niatan untuk itu, yang pertama sih jangan takut. Jangan takut. Yang kedua, analisa pasar. Segmentasi pasar mana yang kita mau masuk, kan gitu. Kemudian dari situ kita tentukan produk apa yang mau kita jual, jenis kopi apa yang mau kita jual. Kalau di sini apa andalannya, Cu? Di sini andalannya Sanger. Oke. Sanger ya. Nah, Jadi Sanger di sini pakai mesin atau Sanger manual? pakai mesin. Pakai mesin ya. Dan di shake. Di shake. Di shake juga. Oke. Dingin atau panas? Dingin yang di shake.
Kayaknya mesti kita coba sangar dinginnya. Katanya di shake cuy. Mana tahu bisa kita curi resepnya sedikit, bikin di kedai kita. Kita pesan ya. Jadi ini namanya sangernya di shake itu. Paten cuy. Ini andalan di sini. Ada pena. Serius. Rasa kopinya dominan. Kalau menurut aku keseimbangan SKM-nya sama kopinya oke nih. Ini pasti double shot. Nggak pengen berhenti rasanya minumnya. Paten resep kon. Udah setengah habis cuy. Udah setengah. Roti bakar ada yang paten? Ada roti bakar Srikaya. Oke. Coba. Boleh. Aku baru dikasih tes kayak butter. Enggak jauh beda rasanya. Sama tempat dia kerja dulu, paten coy. Biar buka rahasia. Sangernya paten coy. Nggak bohong aku. Kalau kalian suka sanger, terutama yang dingin, boleh lah coba kemari. Tempat kawan aku. Yo. Tempatnya di Jalan Merak Jingga, seberang nelayan. Kira-kira di belakang Joy Mario. Tapi asli ini bukan promosi sebenarnya. Karena emang enak. Misalkan kita bikin kedai kopi nih kayak kau nih kan, tips lihat lokasi gimana, nah, strateginya berjualan di tengah persaingan kedai kopi yang makin marak itu gimana? Kalau untuk lokasi, yang pertama lihat trafficnya. Jadi lokasi itu harus ramai orang yang apakah berkendara di sekitar situ atau yang jalan di sekitar situ. Jadi itu lokasi itu harus ramai. Itu lebih baik. Yang kedua, visibility-nya. Lokasi itu kelihatan nggak? Mudah terlihat nggak sama orang? Jadi kalau kita punya lokasi di pinggir jalan besar seperti ini misalnya, dibandingkan kita masuk ke gang atau jalan kecil, pasti ini lebih baik. Nah itu harus menjadi pertimbangan. Dari sisi traffic ya? Dari sisi traffic, dari sisi visibility, maksudnya lokasi itu gampang dilihat orang atau tidak. Yang ketiga adalah akses ke lokasi. Mudah nggak dijangkau lokasinya. Keempat ada ketersediaan parkir atau orang untuk ngapain kendaraan itu mudah bagi kita. Jadi itu harus menjadi bahan pertimbangan kita. Oke. Yang satu lagi tadi apa? Strategi di tengah ketatnya persaingan kedai kopi sekarang ini, strateginya Kopi Agan ini apa gitu? Yang pasti kita harus punya diferensiasi. Apa sih membedakan Kopi Agan dengan kopi yang lain? Nah, salah satu yang membedakan itu tadi kita punya Sanger Espresso itu pola buatannya tidak umum. Pola membuatnya itu nggak umum. Dan kita kasih rasa yang terbaik sudah pasti. Paten cuy. Ini bukan karena dia kawan aku puji. Memang karena enak. Dia jarang puji soalnya. Habis cuy. Oke, Om. Makasih banyak lah udah mau sharing-sharing sama kami. Ya mudah-mudahan ya apa yang di-sharingkan sama kawan aku ini
apa tips-tips dan cerita dia bikin kedai kopi ini mungkin bisa berguna buat kalian-kalian. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian-kalian yang pengen usaha kedai kopi juga. Dan ini juga termasuk membantu menyemangati aku lah nih. Aku juga merasa tersemangati. Thank you bro. Lanjut. Nanti kalian follow aja IG-nya Kopi Agan. Nanti aku cantumin di link deskripsi. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Mudah-mudahan aku kedepannya akan terus bikin konten yang bagus-bagus, yang menarik-narik buat kalian. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya.